Ia hanya tukang sayur. Mimpinya patah di tengah jalan. Hingga seorang gadis kaya, calon pilot, memilih meneruskan sayapnya. Karena mimpi tak pernah mati. Pagi masih basah oleh embun ketika suara roda gerobak kayu berdecit pelan di jalanan kampung. Langkah kaki yang sudah terbiasa bangun sejak pukul 3 dini hari terus menyusuri lorong-lorong sempit. Itulah suara yang tak asing bagi warga. Suara gerobak Pak Darto, tukang sayur keliling yang setiap hari menghidupi keluarganya dengan berdagang seadanya. Wajahnya dipenuhi kerut, bukan hanya karena umur, tapi juga karena letih yang menahun. Bajunya selalu basah oleh keringat meski udara masih dingin menusuk. Tangan kasarnya menata sayur mayur yang dibeli dari pasar subuh. Kangkung, bayam, tempe, tahu, dan beberapa potong ikan asin. Semua ditata rapi di atas gerobak, ditutupi kain lusuh agar tidak cepat layu. Setiap kali berhenti, ia berteriak dengan suara serak namun lantang. "Sayur, sayur, ayo sayurnya, murah, segar." Suara itu menjadi alarm bagi ibu-ibu kampung yang sedang menanak nasi atau menyiapkan anaknya berangkat sekolah. Di salah satu rumah yang berdiri agak menjorok ke depan dengan cat putih mengkilap, seorang gadis muda membuka pintu pagar. Namanya Alia. Usia baru 19 tahun, tubuhnya tinggi semampai, kulit kuning langsat, dengan mata yang tajam penuh cita-cita. Ia bukan sekedar gadis biasa. Sejak kecil ia bercita-cita menjadi pilot, profesi yang dianggap mustahil oleh banyak orang di sekitarnya, apalagi bagi seorang anak perempuan. Ayahnya seorang kontraktor kaya di kota, ibunya mantan pramugari. Semua orang tahu keluarga Alia berada di lapisan atas. Mobil mewah sering terparkir di garasi, sementara para pembantu rumah tangga lalu lalang sibuk mengurus keperluan sehari-hari. Namun, di balik kemewahan itu, Alia punya sifat yang berbeda. Ia tidak terlalu betah hidup dalam batasan rumah mewahnya. Setiap pagi, ia suka memperhatikan kehidupan orang-orang di jalan, terutama tukang sayur keliling yang selalu lewat depan rumahnya. Ada rasa kagum yang tak bisa ia jelaskan. Lelaki tua itu tampak begitu tekun, tak peduli hujan atau panas. Sementara dirinya hidup serba tersedia, makanan lengkap di meja, pakaian bersih sudah terlipat, kendaraan mewah siap mengantarnya kemana saja. Hari itu, saat Pak Darto berhenti sebentar untuk menata sayur yang hampir jatuh, Alia memberanikan diri keluar pagar. "Pak, boleh saya beli kangkungnya 1 ikat?" Suaranya terdengar lembut. Pak Darto menoleh, agak terkejut. Jarang sekali penghuni rumah besar itu membeli sayur darinya. Biasanya mereka belanja di supermarket, bukan dari gerobak keliling. "Oh boleh Neng, mau sekalian tempe atau tahu biar bisa dimasak oseng?" tanyanya ramah. Alia tersenyum tipis. "Boleh Pak, tambahkan tempe ya." Saat Pak Darto menimbang dan membungkus, Alia memperhatikan tangan keriput itu. Ada urat-urat menonjol, luka kecil yang mungkin karena pisau atau duri sayuran. Tiba-tiba ia merasa ada jurang yang begitu lebar di antara dirinya dan lelaki tua itu. Ia hidup dalam kenyamanan, sementara lelaki itu berjuang demi sesuap nasi. "Pak, Bapak tidak capek tiap hari keliling begini?" tanya Alia hati-hati. Pak Darto tersenyum, meski wajahnya terlihat lelah. "Capek itu pasti Neng, tapi kalau saya berhenti, dapur di rumah nggak ngebul. Anak-anak masih sekolah, butuh biaya. Jadi ya, kaki harus tetap jalan, walau hati kadang pengen istirahat." Jawaban sederhana itu membuat dada Alia sesak. Ia merasa baru saja mendapat pelajaran hidup hanya dari 1 kalimat. Sementara itu, di dalam rumah, sang ibu melihat Alia membawa bungkusan plastik berisi sayur dari tukang keliling. Alisnya langsung mengeringit. "Alia, kenapa kamu beli dari tukang sayur itu? Kan di kulkas sudah ada semua. Lagi pula makanan di luar belum tentu bersih." Nada suaranya penuh kekhawatiran sekaligus nada merendahkan. Alia hanya tersenyum kecil. "Aku cuma pengen coba, Bu. Rasanya pasti beda kalau makan sayur yang aku beli sendiri." Sang ibu menghela nafas panjang.
Kamu ini aneh, Nak. Dari kecil kamu sudah terbiasa hidup bersih, rapi. Jangan biasakan diri bergaul dengan orang yang, hidupnya jauh dari kita. Kamu harus fokus sekolah penerbangan, itu lebih penting. Alia menunduk. Ada rasa sesak lagi di dadanya. Ia tahu ibunya tak bermaksud jahat, tapi ucapan itu seperti jurang yang makin memperlebar perbedaan antara kaya dan miskin. Padahal bagi Alia, justru dari orang-orang sederhana itulah ia belajar arti hidup. Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering menyempatkan diri membeli sayur dari Pak Darto. Kadang ia sengaja bangun lebih pagi agar tidak ketinggalan. Obrolan mereka semakin panjang, tentang harga sayur yang naik, tentang anak-anak Pak Darto yang masih sekolah, juga tentang cita-cita Alia menjadi pilot. Aduh Neng, kalau Neng jadi pilot, wah hebat sekali. Bapak belum pernah naik pesawat, apalagi lihat kokpit, itu pasti luar biasa. Alia tertawa kecil, tapi di balik tawanya ada getir. Ia tahu untuk menjadi pilot butuh biaya miliaran rupiah. Meski keluarganya mampu, ia sering merasa dirinya hanya berjalan di atas jembatan yang rapuh. Semua fasilitas bisa hilang kalau suatu hari keadaan berubah. Sedangkan di hadapannya ada seorang lelaki tua yang setiap hari berjuang tanpa kepastian. Tidak ada beasiswa, tidak ada fasilitas, hanya kerja keras yang jadi modal utama. Dan entah kenapa, Alia merasa justru ketulusan hidup Pak Darto jauh lebih nyata daripada mimpi besar yang kadang terasa semu. Dan entah kenapa, Alia merasa justru ketulusan hidup Pak Darto jauh lebih nyata daripada mimpi besar yang kadang terasa semu. Pagi itu, langit mendung, gerimis turun pelan. Pak Darto tetap mendorong gerobaknya meski baju basah kuyup. Alia yang sedang berdiri di teras langsung menghampiri dengan payung besar. "Pak, sini berteduh sebentar, biar saya ambilkan handuk buat Bapak," katanya penuh kepedulian. Pak Darto menggeleng, tersenyum tipis. "Gak usah, Neng, Bapak sudah biasa. Hujan bukan alasan buat berhenti jalan." Namun, Alia tetap memaksa. Ia menuntun gerobak Pak Darto masuk ke bawah pohon besar di depan rumah. Dari dekat, ia bisa melihat wajah Pak Darto yang pucat, mungkin karena masuk angin. "Bapak ini keras kepala, kalau sakit nanti siapa yang jualan?" Alia menatanya serius. Pak Darto menunduk, suara lirih keluar dari bibirnya. "Kalau saya berhenti, siapa yang kasih makan anak saya, Neng? Mereka masih butuh sekolah. Saya nggak mau mereka bernasib sama seperti saya. Cuma lulusan SD, kerja keliling bawa gerobak." Kalimat itu menusuk hati Alia lebih dalam daripada hujan yang jatuh ke bumi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketidakadilan dunia. Seseorang berjuang mati-matian hanya untuk biaya sekolah anak, sementara dirinya bisa memilih sekolah penerbangan paling mahal tanpa harus berpikir. Hari semakin sore, hujan reda meninggalkan tanah yang becek. Alia masuk ke kamarnya, duduk di depan meja belajar yang penuh dengan buku penerbangan dan peta dunia. Ia menatap keluar jendela, memikirkan sosok lelaki tua yang masih harus mendorong gerobak basah-basahan di jalan. Ada perasaan aneh yang tumbuh, semacam keterikatan batin. Bukan cinta dalam arti sempit, tapi rasa hormat yang begitu dalam. Alia merasa mimpinya untuk menjadi pilot bukan lagi sekedar impian pribadi. Ada bagian dari dirinya yang ingin membuktikan bahwa dunia yang timpang antara miskin dan kaya bisa dijembatani. Namun, ia juga sadar bahwa jalan menuju mimpinya akan penuh dengan rintangan, bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari keluarganya sendiri yang memandang rendah orang-orang seperti Pak Darto. Disinilah kisah mereka benar-benar dimulai. Dua dunia berbeda, dua jalan hidup yang kontras. Seorang tukang sayur keliling yang hanya ingin anaknya sekolah, dan seorang gadis calon pilot yang ingin menembus langit. Takdir mempertemukan mereka di satu jalan kecil dengan hujan dan sayur mayur sebagai saksi. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana itu akan mengubah hidup keduanya selamanya. Matahari baru saja terbit. Cahaya keemasan menembus sela-sela pepohonan di jalan kampung. Udara masih lembab, menyisakan sisa hujan semalam. Di sebuah rumah kontrakan kecil, Pak Darto sudah bersiap dengan keranjang plastik berisi sayur mayur yang ia beli dini hari tadi dari pasar induk.
Gerobak kayu tua yang menjadi saksi puluhan tahun perjuangannya masih berdiri kokoh meski catnya mengelupas. Roda besi yang berdecit setiap kali dipaksa berputar itu seakan tahu bahwa tuannya tak bisa berhenti. Meski tubuhnya sering terasa remuk, langkah Pak Darto tetap melanjutkan perjalanan. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Wajah Pak Darto tampak pucat. Batuk kecil sesekali terdengar saat ia mengangkat karung berisi sayur. Sang istri, Bu Wati, menatap dengan cemas. "Mas, apa nggak sebaiknya hari ini istirahat dulu? Dari kemarin batukmu makin parah," ucapnya sambil memegangi lengan suaminya. Pak Darto menggeleng pelan, senyum tipis tetap ia paksakan. "Kalau aku istirahat, besok anak-anak makan apa? Biaya sekolah bulan ini juga belum lunas. Aku nggak bisa berhenti, Wati." Bu Wati terdiam, air matanya hampir jatuh. Ia tahu betul keras kepalanya suaminya bukan karena ambisi, melainkan karena cinta pada keluarga. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar tubuh lelaki itu tetap kuat menahan beban hidup yang tak pernah ringan. Sementara itu, di rumah besar bercat putih yang tak jauh dari situ, Alia sedang bersiap berangkat ke sekolah penerbangan. Seragam putih biru dengan emblem sekolah penerbangan di dadanya membuatnya terlihat gagah sekaligus anggun. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Namun, meski penampilan luar tampak sempurna, hatinya tidak tenang. Ia terus memikirkan sosok Pak Darto yang kemarin terlihat menggigil saat hujan. Ia khawatir lelaki tua itu sakit, tapi tetap memaksakan diri berjualan. Saat mobil mewah keluarga berhenti di halaman, supir sudah siap mengantar. Namun, Alia tiba-tiba memutuskan sesuatu. "Pak, jangan langsung ke sekolah. Lewat jalan kampung dulu, saya mau beli sayur sebentar." Supir yang sudah lama bekerja di keluarga itu sempat bingung. "Non Alia, bukannya ibu sudah bilang kalau sayur di rumah sudah lengkap?" Alia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, saya cuma mau beli sebentar." Mobil itu pun berjalan pelan menyusuri gang sempit. Dari kejauhan, Alia melihat gerobak kayu Pak Darto yang khas. Ia langsung meminta mobil berhenti. Begitu keluar, tatapannya langsung jatuh pada sosok lelaki tua yang sedang membungkuk menata ikatan kangkung. "Pak Darto," serunya sambil melambaikan tangan. Pak Darto menoleh, agak terkejut melihat Alia turun dari mobil mewah dengan seragam penerbangan. Senyumnya merekah meski tubuhnya tampak lemah. "Oh, Neng Alia, pagi-pagi sudah mampir. Mau beli apa hari ini?" Alia menghampiri, matanya langsung menangkap wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi pelipis Pak Darto. "Pak, Bapak sakit ya? Kenapa tetap jualan?" Pak Darto tersenyum menutupi rasa letihnya. "Namanya juga kerja, Neng, sakit sedikit gak apa-apa. Yang penting anak-anak tetap bisa sekolah. Bapak sudah janji sama diri sendiri, apapun yang terjadi, sekolah mereka harus jalan." Alia terdiam, matanya panas menahan air yang hampir tumpah. Ia merasa dunia ini benar-benar tidak adil. Hari itu Alia tidak langsung ke sekolah. Ia menemani Pak Darto sebentar, ikut menata sayur di gerobak, bahkan membantu menawarkan ke ibu-ibu kampung. Banyak yang heran melihat gadis kaya berseragam rapi ikut mendorong gerobak sayur. Itu bukan anak juragan kontraktor ya? Kok ikut jualan sayur?" bisik seorang ibu sambil tertawa kecil. Namun Alia tidak peduli. Ia merasa ada ketenangan aneh ketika berada di sisi Pak Darto. Ia seperti melihat kehidupan dari sisi yang selama ini tak pernah ia sentuh. Pak Darto sempat berbisik pelan, "Neng, jangan terlalu lama di sini. Orang-orang bisa salah paham. Dunia kita beda. Bapak cuma tukang sayur, Neng Alia calon pilot. Jangan sampai orang ngomong yang nggak-nggakan." Alia menatapnya serius. "Pak, justru karena dunia kita beda, saya harus belajar dari Bapak. Saya nggak mau jadi pilot yang hanya tahu langit, tapi lupa melihat tanah tempat saya berpijak." Pak Darto terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ada harapan kecil yang tumbuh. Mungkin di balik jurang antara miskin dan kaya, masih ada jembatan yang bisa dibangun dengan ketulusan. Hari berganti minggu, hubungan Alia dan Pak Darto semakin akrab meski hanya sebatas pertemuan singkat setiap pagi. Namun, kedekatan itu tidak lupa dari perhatian orang lain. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Itu anak juragan kok sering beli sayur ke Pak Darto ya? Jangan-jangan ada apa-apa?"
"Ah, mana mungkin, mereka kan kaya banget, masa tertarik sama tukang sayur?" Gosip kecil itu pelan-pelan sampai juga ke telinga Ibu Alia. Suatu malam, ketika keluarga sedang makan malam, sang ibu menatap tajam pada putrinya. Alia berhenti mengunyah. Ia menatap ibunya dengan mata jernih. "Iya, Bu, namanya Pak Darto. Orangnya baik sekali. Dia banyak mengajarkan hal-hal yang gak pernah aku dapat di sekolah." Alif ibunya langsung naik. "Nak, kamu itu calon pilot. Kamu harus bergaul dengan orang-orang sekelasmu. Jangan habiskan waktu dengan orang yang tidak selevel. Dunia mereka beda dengan kita." Alia tarik nafas dalam-dalam. "Bu, justru dari mereka aku belajar arti hidup. Kalau jadi pilot cuma bisa terbang tinggi tapi nggak ngerti orang kecil di bawah, apa artinya?" Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Suaranya berat, penuh wibawa. "Alia, ayah bangga kamu punya hati yang peka. Tapi kamu juga harus ingat, jalan hidup kita ditentukan oleh pilihan. Jangan sampai pilihanmu membuat orang lain salah paham." Malam itu Alia menangis di kamarnya. Ia merasa terjepit antara dunia keluarganya yang penuh aturan dan dunia sederhana Pak Darto yang penuh ketulusan. Dua dunia yang berbeda tapi sama-sama menariknya. Suatu sore setelah pulang sekolah, Alia sengaja mencari Pak Darto. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan lelaki itu. Ia menemukan Pak Darto sedang duduk di bangku kayu dekat kontrakannya, wajahnya lelah tapi tetap senyum ketika melihat Alia datang. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" kata Alia hati-hati. "Silahkan, Neng, apa saja?" Alia duduk di sampingnya. "Pak, Bapak pernah punya mimpi waktu muda." Pak Darto terdiam lama, matanya menerangi jauh. "Mimpi? Dulu, iya, saya pernah punya mimpi jadi guru. Saya suka mengajar anak-anak kecil. Tapi waktu itu bapak saya meninggal, saya harus kerja bantu ibu, sekolah berhenti di kelas 5. Sejak itu, mimpi cuma tinggal mimpi." Suara Pak Darto bergetar, ada luka lama yang terkuak. Alia bisa melihat matanya berkaca-kaca. "Maaf, Neng, Bapak jadi cerita yang gak-gakan." Namun Alia menggenggam tangannya. "Pak, jangan bilang begitu, Bapak memang gak jadi guru di sekolah, tapi Bapak sudah jadi guru buat saya. Setiap kata-kata Bapak itu lebih berharga daripada buku pelajaran manapun." Air mata akhirnya jatuh dari sudut mata Pak Darto. Ia berusaha menyembunyikan, tapi Alia melihat jelas. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu merasa dirinya berarti di mata orang lain, bukan hanya sekedar tukang sayur keliling. Hari mulai gelap, Alia pamit pulang, tapi hatinya masih penuh dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu pertemuannya dengan Pak Darto akan membawa masalah lebih besar. Namun, ia juga tak bisa berhenti. Ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jual beli sayur. Dan malam itu, di balik jendela kamarnya, Alia berjanji pada diri sendiri. Ia akan terus menjaga hubungan dengan Pak Darto, apapun risikonya. Karena ia yakin setiap orang punya rahasia di balik senyumnya. Dan rahasia Pak Darto adalah cerita perjuangan hidup yang harus ia dengarkan, meski dunia coba melarangnya. Fajar baru saja merekah. Di pasar induk yang ramai, Pak Darto berdesakan dengan para pedagang lain. Tangannya yang sudah renta mengangkat karung berisi sayur mayur segar, kubis, wortel, kacang panjang, dan sedikit ikan asin. Wajahnya tampak lebih pucat dari hari-hari sebelumnya, namun ia tetap memaksakan diri. Setiap kali batuk, tubuhnya bergetar hebat. Tapi di benaknya hanya ada satu hal. Besok, anakku butuh uang buku. Aku nggak boleh berhenti. Sesampainya di rumah kontrakan, Bu Wati kembali menatap dengan cemas. "Mas, tolonglah, jangan dipaksa terus. Kalau sakitmu makin parah, bagaimana?" Pak Darto hanya tersenyum samar, meski wajahnya jelas menahan sakit. "Wati, kalau aku berhenti, biaya sekolah siapa yang tanggung? Kamu tahu, si bungsu masih SD, butuh sepatu baru. Yang sulung juga mau daftar kuliah. Aku nggak bisa diam saja." Tangis Bu Wati pecah tanpa suara. Ia hanya bisa mengusap lengan suaminya, seakan doa-doanya akan menyembuhkan segalanya. Sementara itu, Alia baru saja selesai sesi teori penerbangan di sekolahnya. Ia duduk di kantin bersama beberapa teman yang sibuk membicarakan rencana liburan ke Bali dengan jet pribadi keluarga mereka. Tawa dan obrolan mewah itu terasa asing di telinga Alia.
Dalam diam, pikirannya justru melayang ke Pak Darto. Sosok renta dengan gerobak tua itu jauh lebih nyata daripada semua pembicaraan tentang jet pribadi. Ia merasa dunia di sekolahnya begitu mengawang, sementara kehidupan di jalanan kampung adalah kenyataan pahit yang tak bisa diabaikan. Seorang temannya, Dina, menatap Alia heran. "Ya ampun, Alia, kamu melamun terus, jangan bilang kamu lagi mikirin cowok ya?" Alia tersenyum tipis. "Bukan, aku cuma lagi mikir banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih berat dari kita." Dina tertawa kecil. "Aduh, kamu ini aneh. Kita ini calon pilot, calon orang sukses. Ngapain mikirin orang-orang susah? Hidup kita kan beda dunia." Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia diam, tapi dalam hatinya ia berkata, "Justru karena dunia kita berbeda, aku harus memikirkan mereka." Sore itu, Alia sengaja pulang lewat jalan kecil berharap bertemu Pak Darto. Dan benar saja, dari kejauhan ia melihat gerobak kayu itu berhenti di bawah pohon besar. Pak Darto duduk terkulai, nafasnya terengah. Alia panik, berlari mendekat. "Pak, Bapak kenapa?" Pak Darto berusaha tersenyum meski wajahnya pucat pasi. "Nggak apa-apa, Neng, cuma pusing sedikit." Namun Alia tidak percaya, ia bisa melihat keringat dingin mengucur deras. Dengan cepat, ia memanggil supirnya untuk membantu membawa Pak Darto pulang ke kontrakan. Di rumah kecil itu, Alia duduk di samping ranjang reyot tempat Pak Darto berbaring. Buati menyiapkan air hangat, wajahnya panik. "Maaf ya Neng, bapakmu ini keras kepala, sudah sakit masih saja maksa kerja," ucap Buati lirih. Alia menggenggam tangan Pak Darto yang dingin. "Pak, jangan begini. Kalau Bapak sakit, siapa yang urus anak-anak? Bapak harus jaga kesehatan." Pak Darto menatap Alia, matanya redup. "Neng, hidup ini nggak bisa pilih-pilih. Kalau aku berhenti, dapur nggak ngebul. Anak-anak putus sekolah. Aku rela sakit asal mereka tetap bisa belajar. Itu saja sudah cukup buatku." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa hatinya diremas. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tulus berkorban, sementara dirinya hidup dalam kelimpahan tanpa pernah kekurangan. Hari berganti. Kabar tentang Alia yang sering terlihat bersama tukang sayur mulai menyebar lebih luas. Para tetangga membicarakannya, bahkan sampai ke telinga ibunya. Suatu malam, saat keluarga makan bersama, ibunya bicara dengan nada tajam. "Alia, ibu nggak suka kamu terlalu dekat dengan tukang sayur itu. Orang-orang sudah mulai ngomong macam-macam. Kamu harus jaga nama baik keluarga." Alia menatap ibunya, berusaha menahan emosi. "Bu, kenapa harus malu berteman dengan orang sederhana? Pak Darto itu orang baik. Aku banyak belajar dari dia." Sang ibu menepuk meja. "Nak, kamu itu calon pilot, masa depanmu besar. Jangan hancurkan semua hanya karena kasihan sama orang miskin." Ayahnya ikut bicara, nada suaranya berat. "Alia, ayah tahu hatimu baik, tapi dunia ini kejam. Orang akan menilai dari siapa kamu bergaul. Ingat itu." Malam itu, Alia kembali menangis di kamarnya. Ia merasa seperti terjebak di dua dunia. Dunia keluarganya yang penuh aturan dan gengsi, serta dunia Pak Darto yang penuh kesederhanaan namun syarat kejujuran. Beberapa hari kemudian, Alia diam-diam kembali ke rumah kontrakan Pak Darto. Di dalam rumah sederhana, ia melihat anak-anak Pak Darto belajar di meja kecil yang nyaris roboh. Buku-buku lusuh, pensil yang sudah pendek, dan cahaya lampu redup menjadi saksi perjuangan mereka. Alia hampir tak bisa menahan tangis. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku harus melakukan sesuatu, aku nggak bisa diam saja." Pak Darto yang duduk di sampingnya tersenyum samar. "Neng, jangan kasihan sama kami. Kasihan itu bikin rendah. Doakan saja anak-anakku bisa sekolah tinggi, biar nasib mereka beda dari bapaknya." Alia menggenggam tangan anak-anak itu. "Pak, saya janji, suatu hari nanti anak-anak Bapak akan terbang tinggi, sama seperti saya bermimpi jadi pilot." Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar rumah. Tapi di dalam hati Alia, tekad mulai tumbuh. Ia tidak lagi sekedar menjadi calon pilot demi dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa dunia bisa lebih adil, meski hanya lewat langkah kecil.
Namun, bayangan konflik semakin jelas. Ia tahu keluarganya tak akan pernah merestui hubungannya dengan keluarga sederhana itu. Bahkan, mungkin sekolahnya pun akan mempermasalahkan jika kedekatannya dengan Pak Darto diketahui lebih luas. Di sisi lain, Pak Darto pun menyadari bahaya yang mengintai. Malam itu, setelah Alia pulang, ia berkata pada istrinya, "Wati, aku takut anak juragan itu jadi susah gara-gara dekat sama kita." Bu Wati mengangguk pelan. "Tapi Mas, aku lihat wajah Alia tulus. Dia memang sayang sama kamu, sama anak-anak." Pak Darto menarik nafas panjang. "Ya, tapi dunia ini nggak cuma soal hati. Ada gengsi, ada harta. Kita ini cuma tukang sayur. Aku nggak mau jadi batu sandungan buat masa depannya." Di balik senyum yang selalu ia pasang di hadapan Alia, tersimpan luka besar, luka seorang ayah yang merasa rendah di hadapan dunia, meski hatinya mulia. Dan tanpa mereka sadari, luka itu akan segera diuji oleh badai yang lebih besar. Pagi itu, jalan kampung dipenuhi suara-suara riuh. Tidak hanya teriakan pedagang, tapi juga bisikan-bisikan tajam yang menyusup dari mulut ke mulut. Seolah udara pagi yang biasanya segar, kini dipenuhi racun. Kamu tahu nggak, anak juragan kaya itu sering banget sama tukang sayur keliling? Iya, katanya suka beli sayur, tapi lama-lama kok ngobrol lama. Jangan-jangan, dunia ini aneh, gadis calon pilot masa akrab sama tukang sayur? Bisikan itu menyebar cepat, seperti api membakar jerami kering. Bahkan, orang-orang yang tak pernah melihat dengan mata kepala ikut menambahkan bumbu cerita. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Darto tetap mendorong gerobaknya, tapi kali ini langkahnya terasa berat. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang, seolah tubuhnya telanjang di hadapan mereka. Senyum ramah yang biasa ia pasang, kini tergantikan dengan wajah murung. Nafkah halal pun ternyata bisa jadi bahan gunjingan, batinnya getir. Sore harinya, Alia baru pulang dari sekolah penerbangan. Ia sengaja turun dari mobil di ujung gang agar bisa berjalan kaki menuju kontrakan Pak Darto. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar dua ibu-ibu bercakap di depan warung. Kasihan banget kalau benar, anak kaya gitu masa mau sama tukang sayur, hancur nama keluarganya. Iya, jangan-jangan tukang sayur itu cuma numpang cari untung, pura-pura baik biar anaknya dibantu. Kata-kata itu membuat wajah Alia memanas. Ia ingin membela, ingin teriak bahwa semua itu tidak benar, tapi ia menahan diri. Dengan kepala tertunduk, ia mempercepat langkah menuju rumah kecil yang kini baginya terasa lebih hangat daripada rumah mewahnya sendiri. Di dalam kontrakan, suasana berbeda. Anak-anak Pak Darto sedang tertawa kecil sambil belajar. Alia ikut duduk di lantai, mengajarkan matematika sederhana. Senyumnya tulus, matanya berbinar. Di sini tidak ada gosip, tidak ada gengsi, hanya manusia yang sama-sama berjuang. Pak Darto memperhatikan dari jauh, dada tuanya penuh rasa campur aduk. Ia bahagia anak-anaknya bisa belajar dari Alia, namun di balik kebahagiaan itu ada ketakutan yang semakin besar. Malam itu, setelah Alia pulang, Pak Darto duduk termenung di beranda rumah kontrakan. Istrinya menghampiri. "Mas, kenapa wajahmu murung?" Pak Darto menarik nafas panjang. "Wati, aku takut. Dunia ini nggak gampang menerima perbedaan. Alia itu calon pilot, anak juragan kaya. Sementara aku, tukang sayur yang bahkan kadang nggak cukup buat bayar sewa rumah." "Mas," suara Bu Wati berdetar. "Kalau hubungan ini makin dekat, yang rugi itu dia bukan kita. Aku nggak mau jadi penyebab hancurnya masa depan anak orang. Lebih baik aku yang mundur." Air mata Bu Wati jatuh. Ia tahu suaminya benar, tapi ia juga tahu Alia bukan gadis yang bisa dipaksa jauh begitu saja. Beberapa hari kemudian, konflik benar-benar meledak. Ibu Alia mendapat laporan langsung dari seorang kerabat bahwa putrinya sering terlihat bersama tukang sayur. Malam itu, ruang makan keluarga berubah jadi ruang interogasi. "Alia," suara ibunya tajam, menusuk. "Ibu sudah sering bilang jangan dekat-dekat sama orang itu. Kenapa kamu bandel?" Alia menatap ibunya, wajahnya tegas meski hatinya bergetar. "Bu, Pak Darto itu orang baik. Aku banyak belajar dari dia. Apa salahnya berteman?"
Berteman, ibunya tertawa sinis. Kamu pikir orang gak ngomongin kamu? Nama keluarga kita jadi bahan gosip. Kamu itu calon pilot, masa depanmu cerah. Jangan hancurkan semua hanya karena tukang sayur. Ayahnya ikut menimpali, meski suaranya lebih tenang. Alia, ayah paham hatimu, tapi kamu harus jaga reputasi. Dunia penerbangan itu keras, penuh gengsi. Orang akan menilai bukan hanya dari kemampuanmu, tapi juga dari latar belakangmu. Ayah nggak mau kamu jadi bahan cemoohan. Alia berdiri, matanya basah. Ia berlari ke kamarnya, meninggalkan kedua orang tuanya yang terdiam. Keesokan harinya, Alia tetap menemui Pak Darto, tapi kali ini suasananya berbeda. Lelaki tua itu duduk di bangku kayu, wajahnya penuh kegelisahan. Neng Alia, suaranya lirih. Mulai sekarang, mungkin lebih baik kita jaga jarak. Alia terperanjat. Pak, kenapa Bapak bilang begitu? Apa karena gosip orang? Pak Darto menunduk. Aku nggak mau Neng jadi korban. Dunia kita beda. Aku cuma tukang sayur, hidup pas-pasan. Kalau Neng terus dekat sama aku, yang rugi itu Neng. Masa depanmu bisa hancur. Alia menangis langsung. Ia menggenggam tangan Pak Darto dengan erat. Pak, jangan bilang begitu. Bapak memang tukang sayur, tapi Bapak jauh lebih mulia daripada banyak orang kaya yang aku kenal. Jangan jauhi aku, Pak. Jangan. Pak Darto menahan nafas, hatinya hancur mendengar tangisan itu. Tapi ia tahu, semakin lama mereka dekat, semakin besar badai yang akan datang. Malam itu, saat semua orang tidur, Alia menulis di buku hariannya. Tangannya bergetar, air matanya jatuh membasahi kertas. Dunia ini memang kejam. Mereka melihat perbedaan sebagai jurang, bukan sebagai jembatan. Tapi aku tidak bisa mundur. Pak Darto bukan sekedar tukang sayur. Ia adalah guru kehidupanku. Kalau aku harus berjuang sendirian melawan dunia, aku akan lakukan. Karena aku percaya, kebaikan tidak bisa diukur dengan harta. Buku itu ia tutup dengan erat, seakan menyegal tekadnya sendiri. Di sisi lain, Pak Darto terjaga sepanjang malam. Di balik tubuhnya yang rentah, ada rahasia besar yang ia sembunyikan dari semua orang, termasuk Alia. Rahasia yang semakin membuatnya yakin bahwa ia tidak pantas dekat dengan gadis itu. Rahasia yang suatu hari, cepat atau lambat, pasti akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, dunia Alia dan Pak Darto takkan pernah sama lagi. Malam itu, hujan deras turun, menimpa atap seng rumah kontrakan Pak Darto hingga menimbulkan suara bising yang menusuk telinga. Air mengalir deras ke tanah becek, membuat lorong kampung sepi. Namun, di dalam rumah kecil itu, keheningan justru terasa lebih mencekam daripada suara hujan. Pak Darto duduk di kursi reyot, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tua yang sudah kusut. Pandangannya kosong, seolah pikirannya melayang ke masa lalu. Buati menghampiri, menatap penuh cemas. Mas, jangan dipendam terus. Kalau kamu sakit, aku yang paling tahu. Rahasia itu lebih baik diucapkan daripada membusuk di dada. Pak Darto menutup mata, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Wati, bagaimana kalau Alia tahu? Bagaimana kalau orang-orang tahu? Aku akan dianggap pembohong, harga diriku hancur. Mas, Buati menggenggam tangannya, jujur lebih baik daripada terus menyiksa diri. Cepat atau lambat, kebenaran pasti terbuka. Keesokan paginya, Alia datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa buku catatan penerbangan yang sengaja ingin ia tunjukkan pada anak-anak Pak Darto, agar mereka tahu sedikit tentang dunia langit. Namun, ketika masuk ke rumah kecil itu, ia mendapati suasana berbeda. Wajah Pak Darto tampak lebih muram, matanya bengkak seperti habis menangis. "Pak, Bapak kenapa? Apa sakit Bapak kambuh?" tanyanya panik. Pak Darto tersenyum pahit, mencoba menutupi gundahnya. "Gak apa-apa, Nem, cuma banyak pikiran." Alia menaruh buku di meja. Ia menatap dalam, seolah bisa menembus dinding hati lelaki tua itu. "Pak, saya tahu ada yang Bapak sembunyikan. Tolong jangan simpan sendiri. Bapak sudah terlalu banyak memikul beban." Pak Darto terdiam, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, ia berkata,
Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, nggak mungkin, saya nggak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Neng, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku gagal. Bukan karena kemampuan, tapi karena uang. Aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot, jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, nggak mungkin, saya nggak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Neng, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku gagal. Bukan karena kemampuan, tapi karena uang. Aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot, jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, nggak mungkin, saya nggak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Neng, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku gagal. Bukan karena kemampuan, tapi aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot, jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, nggak mungkin, saya nggak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Neng, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot, jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari. Dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak nggak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, nggak mungkin, saya nggak akan pernah benci Bapak.
Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Neng, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari, dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak gak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, gak mungkin, saya gak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Neng, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari, dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak gak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, gak mungkin, saya gak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia terbelalak. Ini Bapak, Pak Darto. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya pecah. Ya Nem, dulu aku pernah jadi calon pilot. Aku pernah sekolah penerbangan, tapi aku tidak sanggup melanjutkan. Aku dipaksa keluar dan sejak itu hidupku jatuh. Dari calon pilot jadi tukang sayur keliling. Air mata Alia jatuh tanpa ia sadari, dadanya sesak, suaranya bergetar. Pak, kenapa Bapak gak pernah cerita? Kenapa Bapak sembunyikan ini semua? Pak Darto menunduk, tangannya gemetar saat meraih amplop coklat yang tadi malam ia genggam. Dengan suara serak, Neng, ada hal yang selama ini aku tutupi. Mungkin setelah ini, Neng akan membenci aku. Alia menggeleng keras, Pak, gak mungkin, saya gak akan pernah benci Bapak. Perlahan, Pak Darto membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, surat pemberhentian kerja dari sebuah maskapai penerbangan swasta, kartu identitas lama, dan foto usang seorang pria muda berseragam pilot. Alia. Hari itu, jalan kampung yang biasanya ramai oleh suara gerobak sayur dan celotehan anak-anak terasa berbeda. Bisik-bisik semakin keras terdengar di telinga Pak Darto. Setiap kali ia lewat, ada tatapan sinis, ada senyum miring, ada juga tawa yang seakan mengejek. Lihat tuh, calon pilot yang gagal, sekarang tukang sayur. Haha, orang miskin mana bisa punya mimpi setinggi langit. Pak Darto pura-pura tidak dengar, meski setiap kata menusuk dadanya seperti pisau. Tangannya terus mendorong gerobak, meski langkahnya goyah. Ia sudah terbiasa dicibir. Tapi kali ini berbeda. Cemoohan itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan juga menyeret nama Alia. Katanya anak juragan itu bela-belain tukang sayur. Kasian, gadis kaya tapi malah deket sama orang begitu. Bisikan itu membuat wajah Pak Darto panas. Ia berhenti sejenak, menunduk dalam. Di dalam hati, ia berteriak, kenapa dunia ini begitu kejam? Sementara itu, Alia berusaha tetap fokus di sekolah penerbangan, namun pikirannya kacau.
Teman-teman mulai mendengar gosip, bahkan beberapa mengolok-olok secara terang-terangan. "Alia, kamu serius deket sama tukang sayur?" tanya seorang teman dengan nada mengejek. "Wah, nanti kalau kamu jadi pilot, jangan-jangan tukang sayur itu jadi copilotmu," tambah yang lain sambil tertawa. Alia menahan amarah. Ia ingin membalas, tapi ia tahu meladeni hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam meski hatinya hancur. Dalam benaknya, hanya satu hal yang ia pikirkan, "Aku harus kuat. Kalau aku menyerah, berarti aku mengkhianati Pak Darto." Malam itu, konflik di rumah kembali memanas. Ibunya semakin keras menentang kedekatannya dengan Pak Darto. "Alia, ibu sudah tidak bisa diam lagi. Mulai sekarang, kamu dilarang keras menemui tukang sayur itu. Titik." Alia menatap ibunya, matanya penuh air. "Bu, kenapa ibu begitu benci pada orang miskin? Bukankah mereka juga manusia? Bukankah mereka juga punya mimpi?" "Manusia, iya, tapi bukan untuk kita. Dunia kita beda. Kalau kamu terus bersama mereka, nama baik keluarga ini habis. Ibu tidak mau lihat anak ibu jatuh gara-gara orang rendahan." Ayahnya mencoba menengahi. "Cukup, sudah. Alia, ayah paham perasaanmu, tapi kamu harus hati-hati. Orang bisa kejam. Kamu bisa kehilangan semuanya hanya karena satu keputusan." Alia berdiri, air matanya jatuh deras. "Kalau dunia ini hanya bisa melihat harta, aku tidak butuh dunia itu. Aku hanya butuh kebenaran, dan kebenaran ada pada orang-orang kecil yang ibu hina." Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras. Tangisnya pecah, bahunya berguncang hebat. Di saat yang sama, kondisi Pak Darto semakin memburuk. Batuknya tak lagi bisa ditahan, dada sesak setiap kali bernapas. Namun ia tetap memaksa mendorong gerobak. Suatu pagi, ketika melewati rumah Alia, tubuhnya mendadak limbung. Gerobak yang ia dorong hampir terguling. Untung Alia yang kebetulan berdiri di teras, segera berlari menghampiri. "Pak, Bapak kenapa?" serunya panik. Pak Darto berusaha tersenyum, meski bibirnya pucat. "Nggak apa-apa, Neng, cuma pusing." Namun, tubuhnya akhirnya ambruk di pelukan Alia. Gadis itu menjerit, memanggil supir dan pembantu rumah. Dengan cepat, mereka membopong tubuh Pak Darto ke mobil untuk dibawa ke klinik terdekat. Di klinik, dokter menggeleng pelan. Pak Darto kelelahan parah. Tubuhnya sudah lama dipaksa kerja tanpa istirahat. Ada infeksi di paru-paru, mungkin karena sering kehujanan dan jarang berobat. Dia butuh perawatan serius, kalau tidak kondisinya bisa makin buruk. Alia merasa dadanya ditusuk. Ia menggenggam tangan Pak Darto yang terbaring lemah. "Pak, dengarkan saya, Bapak harus istirahat. Jangan paksakan diri lagi. Saya janji, saya akan bantu keluarga Bapak." Pak Darto membuka mata perlahan, menatap Alia dengan tatapan yang penuh haru. "Neng, jangan habiskan hidupmu untuk bantu aku. Kamu punya masa depan besar, jangan rusak itu demi orang kecil kayak aku." Air mata Alia menalir deras. "Pak, justru karena saya punya masa depan, saya mau membaginya dengan Bapak. Jangan larang saya." Kabar sakitnya Pak Darto cepat menyebar di kampung. Alih-alih simpati, sebagian orang malah mencibir. "Tuh kan, kerja kebanyakan akhirnya tumbang juga. Kasian sih, tapi ya salah sendiri, mau sok-sokan mimpi tinggi padahal hidup susah. Lagian, apa gunanya gadis kaya itu bela-belain, nanti juga bosan." Bisikan itu menusuk telinga Buati. Ia menahan tangis setiap kali keluar rumah. Namun, di balik semua hinaan, ada segelintir orang yang diam-diam kagum pada keteguhan Pak Darto. Malam itu, Alia duduk di samping ranjang Pak Darto. Ia menatap lelaki tua itu yang terlelap dengan selang oksigen sederhana. Hatinya dipenuhi rasa iba sekaligus marah pada dunia yang begitu kejam. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan Bapak ini menyerah. Aku janji akan terus berjuang untuk mimpinya dan untuk anak-anaknya." Sementara di sisi lain, ibunya tidak tinggal diam. Ia menemui dokter secara diam-diam, menyelipkan sejumlah uang agar Pak Darto segera dipulangkan. "Dia cukup dirawat di rumah, jangan buat anak saya makin dekat dengannya," katanya dingin. Dokter sempat ragu, tapi akhirnya menurut. Esoknya, Pak Darto dipaksa pulang meski kondisinya belum pulih. Ketika tahu, Alia marah besar. "Bu,
kenapa ibu lakukan ini? Pak Darto masih butuh perawatan. Ibunya menatap tajam. Alia, cukup sudah. Kamu tidak bisa terus-terusan mengorbankan dirimu untuk tukang sayur itu. Kalau kamu terus melawan, ibu lebih baik menarikmu dari sekolah penerbangan. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Alia. Matanya melebar, suaranya tercekak. Bu, jangan, itu mimpi saya. Kalau begitu, pilih, suara ibunya keras, keluarga atau tukang sayur itu. Air mata Alia pecah. Ia terjebak di antara dua dunia, langit yang ingin ia gapai dan bumi yang ia cintai. Di sisi lain, Pak Darto yang mendengar percakapan itu dari balik dinding hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan gadis itu hancur gara-gara aku." Dan malam itu, badai benar-benar mengguncang. Dua dunia yang berbeda kini saling bertabrakan. Satu dipenuhi gengsi dan nama baik, satu lagi dipenuhi perjuangan dan ketulusan. Tak ada yang tahu siapa yang akan menang. Pagi itu berbeda dari biasanya. Udara terasa berat, seolah langit ikut menanggung beban hati manusia di bawahnya. Rumah kontrakan Pak Darto ramai oleh tetangga yang berdatangan. Suasana hening, hanya terdengar bisikan-bisikan dan tangis tertahan. Pak Darto terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Batuk tak henti-henti, dada terasa seperti ditusuk jarum. Di sampingnya Buati terus mengusap kening suaminya dengan kain basah, sementara anak-anak duduk memeluk satu sama lain, wajah mereka ketakutan. Alia datang dengan seragam putih biru sekolah penerbangannya. Rambutnya masih basah, mungkin karena tergesa-gesa. Begitu melihat kondisi Pak Darto, ia langsung berlari dan menggenggam tangan lelaki tua itu. "Pak, saya di sini. Tolong jangan tinggalin saya. Jangan." Suara Alia pecah, air matanya jatuh deras. Pak Darto membuka mata perlahan. Ada binar samar yang tersisa, meski tubuhnya nyaris tak mampu lagi menahan sakit. "Neng, jangan nangis. Bapak senang, Neng datang." Alia menunduk, menangis di samping tangannya. "Pak, Bapak harus kuat. Ingat mimpi Bapak, ingat anak-anak Bapak. Jangan menyerah sekarang." Pak Darto menghela nafas berat. "Neng, mimpi Bapak sudah terlalu tua. Tapi kalau Neng benar-benar ingin teruskan, Bapak ikhlas. Jangan biarkan dunia matikan sayapmu." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu. Ibu Alia berdiri di sana, wajahnya tegang. "Alia, berhenti. Kamu sudah keterlaluan. Kamu anak saya, bukan anak tukang sayur ini." Alia menoleh, air mata masih mengalir. "Bu, ini bukan soal miskin atau kaya. Ini soal hati. Bapak ini orang baik. Kenapa ibu nggak pernah bisa melihat itu?" Ibunya melangkah masuk, nadanya penuh amarah. "Kamu buta karena kasihan. Dunia tidak akan mengasihani kamu, Alia. Dunia hanya akan tertawa melihat kamu bergaul dengan orang seperti ini." Ayah Alia muncul di belakang, wajahnya lebih tenang tapi tetap serius. "Alia, ayah tidak bisa lagi melindungi kamu kalau kamu terus melawan. Sekolah penerbangan bisa mencoret namamu kalau reputasi ini terus jadi gosip." Alia berdiri, tubuhnya gemetar tapi matanya penuh tekad. "Ayah, ibu, kalau mimpi harus dibayar dengan meninggalkan orang yang tulus, aku tidak mau. Kalau menjadi pilot berarti harus menutup mata dari kenyataan, aku tidak butuh sayap itu. Aku lebih memilih tetap di bumi bersama orang-orang seperti Pak Darto." Kata-kata itu membuat ruangan hening, semua orang terdiam, hanya suara tangisan anak-anak Pak Darto yang terdengar. Namun, saat itu pula, tubuh Pak Darto tiba-tiba kejang, nafasnya tersendat, wajahnya memucat. Semua orang panik. "Pak, Bapak jangan pergi, jangan tinggalkan saya." Alia berteriak mengguncang tubuhnya. Buati menjerit memanggil tetangga untuk bantuan. Anak-anak menangis histeris. Dokter kampung segera dipanggil. Setelah beberapa menit pemeriksaan darurat, dokter hanya bisa menggeleng. Paru-parunya lemah sekali. Dia butuh rumah sakit besar kalau mau selamat, tapi kondisinya kritis.
Alia memeluk tubuh Pak Darto erat-erat. "Pak, dengarkan saya. Bapak tidak boleh menyerah. Saya janji akan terbang, membawa nama Bapak. Saya janji akan jaga anak-anak Bapak. Tapi tolong, jangan pergi sekarang." Dengan sisa tenaga, Pak Darto membuka mata. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris terdengar. "Neng, jangan berhenti. Terbanglah, terbanglah setinggi langit." Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Lalu, perlahan nafasnya melemah. Hening. Seperti waktu berhenti. Alia menjerit, memeluk tubuh itu. "Pak, jangan tinggalkan saya. Jangan." Tangisnya pecah, seluruh tubuhnya bergetar. Pemakaman berlangsung sederhana. Hujan rintik-rintik turun, seolah langit pun berduka. Banyak orang kampung datang, sebagian menunduk malu karena dulu pernah mencibir. Di antara kerumunan, Alia berdiri dengan wajah sembab, memegang foto lama Pak Darto berseragam calon pilot. Saat tanah menutup tubuh lelaki tua itu, Alia berbisik lirih, "Pak, tenanglah, mimpi Bapak tidak mati. Saya akan teruskan. Saya akan buktikan bahwa tukang sayur pun punya hak bermimpi setinggi langit." Hari-hari setelah kepergian Pak Darto menjadi ujian berat. Anak-anaknya kehilangan tulang punggung keluarga, Buati jatuh sakit karena terlalu banyak menangis. Namun, Alia tidak tinggal diam. Ia datang setiap hari membawa makanan, membantu anak-anak belajar, bahkan menyisihkan uang sakunya untuk biaya sekolah mereka. Meski ibunya masih marah, ayahnya akhirnya mulai melunak. "Alia, kalau itu pilihanmu, ayah tidak bisa lagi melarang lagi, tapi buktikan pada dunia bahwa pilihanmu bukan kesalahan." Tahun-tahun berlalu, Alia akhirnya lulus dari sekolah penerbangan dengan penuh perjuangan. Hari kelulusannya, ia berdiri tegak mengenakan seragam putih kebanggaan, topi pilot di kepalanya. Semua orang bertepuk tangan, namun di dalam hatinya ia hanya teringat satu sosok, seorang tukang sayur tua yang dulu mendorong gerobak dengan penuh peluh. Setelah upacara, ia diam-diam pergi ke makam Pak Darto. Di sana, ia meletakkan topi pilotnya di atas nisan sederhana itu. "Pak, saya sudah jadi pilot. Ini bukan hanya mimpi saya, tapi juga mimpi Bapak. Dari atas langit nanti, saya akan selalu ingat pada tanah tempat Bapak berdiri. Saya akan terbang, tapi tidak pernah melupakan bumi." Air matanya jatuh, namun senyum juga muncul di bibirnya. Langit sore berwarna jingga seakan memberi salam. Di antara miskin dan kaya, di antara bumi dan langit, ada satu hal yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun, ketulusan hati. Dan disitulah mimpi seorang tukang sayur dan seorang gadis kaya akhirnya menyatu.